Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Kalau kamu suka ikan hias, pasti sudah tidak asing lagi dengan ikan gabus atau cana. Nah, ternyata ikan gabus atau cana itu punya pengelompokannya tersendiri loh. Ada yang dikelompokkan berdasarkan karakternya, ada pula ikan cana yang dikelompokkan berdasarkan ukurannya. Dan ada pula ikan cana yang dikelompokkan berdasarkan perkembangbiakannya. Lalu seperti apa sih pengelompokan ikan cana? Kamu penasaran? Sebelum mulai jangan lupa klik like pada video ini. Jika sudah, silahkan tonton video ini sampai habis ya. Pertama, ada pengelompokan ikan cana berdasarkan karakter. Secara umum, semua ikan cana atau gabus berkarakter agresif dan bersifat teritori, yaitu menjaga dan mempertahankan wilayahnya dari sesama cana ataupun ikan yang lainnya, baik itu di habitat aslinya atau di akuarium dan kolam pemeliharaan. Karena itu, ikan cana dipelihara secara tunggal atau dua ekor dengan jenis dan ukuran yang sama. Dan biasanya hal tersebut diharapkan menjadi pasangan. Nah, kalau kamu melihara ikan cana dipelihara secara berkelompok, harus ingat kalau pemeliharaan ikan cana secara koloni atau berkelompok hanya dilakukan pada saat masih kecil saja. Karakter agresif ikan cana terbagi menjadi dua, yaitu agresif dan sangat agresif dengan level agresivitasnya tergantung pada jenisnya. Contohnya, cana orna lebih agresif dibandingkan cana pulkra. Kemudian, cana pulkra lebih agresif dibandingkan dengan cana bleheri. Dan juga cana bleheri lebih agresif dibandingkan cana gajua, terlebih saat memasuki fase adult atau dewasa. Oh iya, kita sebagai penghobi pun tidak disarankan buat menghandle atau handling ikan cana karena takut tergigit. Terutama jika kita memelihara jenis cana yang ukurannya gede banget kayak toman. Sementara itu, cana gacua dapat dikatakan salah satu cana yang paling kalem atau pendamai dalam konteks cana secara khusus, dan bukan pendamai dalam konteks ikan secara umum. Karena sedamai-damainya ikan cana, pasti selalu ada berantemnya. Karakter lain dari ikan cana adalah cana micropeltes alias toman dan cana marulioides, umumnya merupakan tipe perenang atas, di mana berenang dan sering berada di bagian atas permukaan. Sementara itu, cana berukuran kecil alias dwarf snakehead dan medium lebih senang berada di dasar akuarium dan merupakan ikan tipe penggali. Cana dwarf dan medium, terutama jenis yang berasal dari India, seringkali menggali substrat seperti pasir sungai, pasir malang, ataupun pasir laut di dasar akuarium. Kemudian ia juga mengubur tubuhnya hingga hanya menampakkan mulut dan mata. Karakter atau sifat menggali tersebut berhubungan sama pola pertahanan hidup cana spesies di alam pada saat musim dingin dan kering. Kegiatan mengubur diri alias hibernasi adalah tipikal cana spesies dari kawasan northern sampai northeastern seperti cana andrao, cana aurantimaculata, cana barca, dan cana bleheri. Kedua, ada pengelompokan ikan cana berdasarkan ukuran. Sebagian besar ikan cana, sekitar 45 spesies, merupakan tipe kecil alias dwarf hingga sedang. Hanya cana marulius, micropeltes, argus, marulioides, dan striata yang berukuran besar. Berikut pengelompokan ikan cana berdasarkan ukurannya. Nih, lihat di mana untuk cana tipe kecil alias dwarf punya ukuran maksimal 20 cm. Contohnya seperti ikan cana andrao dan cana bleheri. Lalu untuk cana tipe medium alias sedang punya ukuran maksimal 20 sampai 35 cm. Contohnya seperti cana asiatica, cana aurantimaculata, cana ornatipinis, dan cana pulkra. Ada juga cana tipe besar yang punya ukuran maksimal 50 cm. Bahkan ada juga yang ukurannya mencapai lebih dari 1 meter. Contohnya seperti cana marulioides, cana micropeltes, dan para cana africana. Dengan mengetahui tipe dan ukuran maksimal cana spesies yang akan dipelihara, kita sebagai penghobi dapat memperkirakan ukuran ideal akuarium atau kolam yang dapat digunakan untuk memeliharanya, sehingga ikan akan dapat bergerak leluasa hingga dewasa dan mampu mencapai ukuran potensialnya. Ketiga, ada pengelompokan ikan cana berdasarkan caranya berkembang biak. Berdasarkan cara berkembang biaknya, cana spesies dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu non-mood brooder
dan mouth brooder. Kelompok non-mouth brooder ini berkembang biak dengan cara meletakkan telur-telurnya yang sudah dibuahi di permukaan air, seperti Channa asiatica, Channa ornathipinis, Channa pulchra, Channa marulius, Channa argus, Channa maculata, Channa diplogramma, Channa striata, Channa lucius, Parachanna obscura, Parachanna insignis, dan Parachanna africana. Sementara itu, kelompok mouth brooder akan menyimpan telur yang sudah dibuahi di dalam mulut, di mana mayoritas mulut jantan hingga menetas. Setelah menetas, Channa jantan akan terus menjaga anak-anaknya, seperti Channa andrao, Channa aurantimaculata, Channa bleheri, Channa gachua, dan Channa limbata. Dan biasanya anakan Channa tersebut memakan lendir di tubuh induknya atau telur yang tidak dibuahi. Perbedaan cara berkembang biak ini juga dipengaruhi terhadap teknis pemijahan yang dilakukan. Pertama, Channa spesies yang masuk ke dalam kelompok non-mouth brooder tidak dapat dipasangkan dengan Channa spesies dari kelompok mouth brooder karena berbeda juga cara berkembang biaknya. Kedua, telur-telur yang dibuahi dari kelompok non-mouth brooder dapat dipindahkan ke akuarium atau kolam lain untuk penetasan tanpa adanya jantan dan betina. Sebaliknya, untuk kelompok mouth brooder, telur tidak dapat dipindahkan dan harus menetas bersama induk jantan. Selain karena telur berada di mulut induk jantan, setelah menetas anakan dari kelompok ini juga tidak bisa jauh dari induknya. Pasalnya, anakan membutuhkan lendir di tubuh induknya tersebut atau telur yang tidak dibuahi sebagai pakan awal. Nah, jadi itulah pengelompokan ikan Channa berdasarkan karakter, ukuran, dan juga cara berkembang biaknya. Di mana untuk karakter tadi dibagi jadi agresif dan sangat agresif. Lalu kalau ukuran dibagi jadi kecil atau dwarf, kemudian sedang atau medium, dan besar. Terakhir ada juga cara berkembang biak yang dibedakan menjadi mouth brooder dan non-mouth brooder. Gimana? Apakah kamu sudah mengerti sekarang tentang pengelompokan ikan Channa? Kalau kamu masih bingung, boleh banget tulis di kolom komentar untuk tanya-tanya. Mungkin itu aja dari aku, sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.